Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Mahalnya harga daging ayam membuat sejumlah warga di Ponorogo beralih membeli ayam petelur afkiran. Selain harganya terjangkau, rasanya justru menyerupai ayam kampung. Harga daging ayam di sejumlah pasar di Ponorogo saat ini sudah mulai turun dari Rp40.000 menjadi Rp37.000 per kilogram. Meski demikian, harga itu masih dianggap mahal. Kini banyak warga beralih membeli ayam potong hidup dan ayam petelur afkiran. Ayam potong hidup harganya Rp24.000 per kilogram. Sedangkan ayam petelur afkiran atau sudah tidak berproduksi malah lebih murah harganya, yakni Rp20.000 per ekor. Seperti pedagang ayam di Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Beberapa hari ini lapaknya selalu ramai diserbu para pembeli ayam potong hidup dan ayam petelur afkiran. Selain harganya murah, ayam petelur afkiran rasanya justru mirip ayam kampung. Sebelumnya harga ayam sekitar 26, 27, 24. Berapa? 26, 27, sekarang 24. Sekarang 24 Ya, per kilo. Harga hidup. Harga hidup ya? Iya. Itu permintaan masih banyak atau udah mulai berkurang? Permintaan ini masih lumayan sepi ya, Mas. Lumayan sepi? Iya. Itu faktornya apa Mas? Faktor mungkin ya kendala harga, lalu daya beli masyarakat memang rendah. Ayam ras merah. Ayam ras merah? Ya. Kenapa memilih itu Mbak? Ya karena kan harganya lebih miring dari ayam Jawa. Ayam potong? Ya ayam potong, terus harganya juga lebih miring itu tadi. Rasanya juga mirip-mirip ayam Jawa. Itu harganya berapa tadi Mbak? 40.000. 40.000, berarti itu beli dua ya? Ya. Naiknya harga daging ayam akhir-akhir ini diduga akibat mahalnya pakan dan berkurangnya pasokan. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, berita ini bisa menjadi peringatan bagi jemaah haji yang hendak berangkat ke Tanah Suci. Petugas embarkasi Surabaya menyita barang bawaan calon haji yang dibawa ke asrama haji Sukolilo, Surabaya. Barang itu antara lain durian, pisau dapur, wajan penggorengan, hingga paku baja. Petugas Bea Cukai yang bertugas di asrama haji embarkasi Surabaya menemukan sejumlah barang bawaan yang dilarang dibawa dalam penerbangan. Saat pemeriksaan, koper menggunakan mesin X-ray. Barang-barang yang ditemukan berupa 2 buah durian yang dibawa jemaah asal Gresik. Sebelumnya, petugas juga menemukan wajan penggorengan, pisau dapur, hingga paku baja yang dibawa calon haji asal Pamekasan. Husnul Maram, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya mengatakan, jemaah calon haji diimbau mematuhi segala aturan di asrama saat penerbangan hingga di Tanah Suci agar ibadah haji berjalan lancar. Duren itu lucu sekali. Ada duren itu 3 duren itu dimasukkan di dalam koper besar dalam rangka untuk ponaannya yang menjadi mukimin di sana itu, yang ngidam, yang hamil itu kepingin duren Indonesia biar diberikan di sana. Nah, karena ketidaktahuan jamaah dikira kalau itu boleh maka dimasukkan ya, sehingga ya harus dikeluarkan dan durennya ya aman. Nah, tapi diserahkan kepada keluarganya di sini. Semua barang tersebut disita petugas embarkasi Surabaya. Setelah didata, barang itu disimpan di asrama haji dan akan dikembalikan seusai jemaah haji kembali ke tanah air. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, mengantisipasi keracunan makanan pada jemaah calon haji, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Surabaya rutin memeriksa kelayakan makanan dan sanitasi dapur umum asrama haji. Pemeriksaan dilakukan setiap 2 jam sebelum makanan disajikan ke jemaah. Sejumlah petugas kantor kesehatan pelabuhan KKP kelas 1 Surabaya memeriksa kelayakan dan kebersihan dapur asrama haji Sukolilo Surabaya. Mulai dari cahaya ruangan, sanitasi air hingga makanan jemaah calon haji.
Bahkan pemeriksaan makanan dilakukan setiap 2 jam sekali sebelum disajikan ke jemaah calon haji. Selama di asrama haji, jemaah calon haji mendapatkan makanan 3 kali sehari, yakni makan pagi, siang, dan malam. Menurut petugas KKP kelas 1 Surabaya Siswanto, pemeriksaan kebersihan dapur dan makanan jemaah calon haji di asrama haji Sukolilo Surabaya ini untuk mengantisipasi kejadian luar biasa seperti keracunan makanan. Kita ambil sampelnya, satu untuk bank sampel yang disimpan dan satu untuk dilakukan pemeriksaan ke laboratorium kesehatan. Jadi tujuannya yang bank sampel tadi ketika nanti ada kejadian luar biasa atau KLB itu bisa menjadi data dukung kita untuk pemeriksaan selanjutnya, begitu. Selain itu Pak, tempat dari dapur sendiri juga dilakukan pemeriksaan atau tidak? Ya, baik dapur, fasilitas di seluruh asrama kita lakukan pemeriksaan sanitasinya. Jadi kita lakukan inspeksi kesehatan lingkungan namanya. Diharapkan dengan adanya pemeriksaan berkala, makanan jemaah haji aman untuk dikonsumsi dan dapat memberikan asupan nutrisi untuk persiapan berangkat ke Tanah Suci. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Kita ke informasi lain, saudara. Seorang bocah sekolah dasar ditemukan tewas setelah tenggelam di sungai tak jauh dari rumahnya di Pasuruan. Peristiwa pilu itu terjadi sepulang sekolah, korban bersama sejumlah temannya mandi di sungai. Suasana duka terasa di rumah pasangan suami istri Nur Hidayat dan Mutmainah di Dusun Menjasem, Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Anak sematawayang mereka, Arta Setio Ambodo, meninggal dunia karena tenggelam di sungai. Tangis haru pun pecah saat jasad bocah berusia 8 tahun itu tiba di rumah duka. Sebelumnya jenazah dibawa ke Rumah Sakit Mitra Sehat Medika Pandaan sesaat setelah ditemukan. Namun karena keluarga menolak divisum, jasadnya kemudian dibawa pulang untuk dimakamkan. Pihak keluarga ikhlas dan menganggap peristiwa itu sebagai sebuah musibah. Korban bersama teman-temannya saat itu mandi di sungai Manjasem. Tiba-tiba teman korban berteriak minta tolong karena ada temannya yang tenggelam. Korban tenggelam diduga karena tak bisa berenang. Awalnya sih saya tidak tahu Pak, dengan adanya dari perangkat dari desa memberitahuan ke saya, terus ada kejadian ini, terus terus beritanya itu langsung dibawa ke Medika, nggak tahu tahunya kabarnya sudah meninggal. Itu meninggalnya karena apa Bu? Mungkin nggak bisa renang. Ada berapa temannya yang ikut mandi? Waktu itu ada 3 orang termasuk korban, temannya 2 orang. Itu pulang sekolah atau? Pulang sekolah. Pulang sekolah, ganti baju, terus kemudian mandi di sungai. Pihak kepolisian dan perangkat desa menghimbau kepada warga untuk melarang anak-anak di bawah umur mandi atau berenang di sungai tanpa pengawasan orang tua. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Kita ke informasi ringan, saudara. Pawai mobil hias memeriahkan Parade Surabaya Vaganza yang digelar menyambut Hari Jadi Kota Surabaya ke-730. Ribuan warga memadati sepanjang jalan protokol kota demi menyaksikan pawai mobil hias dan parade kostum dengan desain menarik. Parade Surabaya Vaganza 2023 diawali oleh rombongan paskibraka berbagai sekolah di kota Surabaya yang dilepas Wali Kota Eri Cahyadi. Diikuti penampilan marching band Poltekpol Surabaya, disusul rombongan kereta kencana dan pawai mobil hias. Beragam mobil hias yang mengusung tema Puspawarni menampilkan beragam warna-warni bunga yang didesain menarik. Selain itu, beragam simbol keberagaman di Indonesia juga memeriahkan pawai. Peserta pawai melalui rute Jalan Pahlawan, Jalan Tunjungan, Jalan Gubernur Suryo, hingga finish di Balai Pemuda Surabaya. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, mengatakan parade digelar dalam rangka HUT Kota Surabaya ke-730 yang jatuh pada 31 Mei.
Diharapkan warga kota selalu guyup rukun dan menjaga persaudaraan dan toleransi sebagai ciri khas arek Surabaya. Ulang tahun Surabaya tanggal 31 Mei besok adalah 730. Saya mohon doanya kepada seluruh warga kota Surabaya ke-730 tahun ini. Doakan Surabaya selalu guyup rukun. Surabaya selalu bisa menjaga rasa persaudaraan. Surabaya selalu menjunjung tinggi toleransi. Karena itulah ciri arek Surabaya. Doakan kami dengan Forkompinda Kota Surabaya, Bukajati, Jawa Timur untuk selalu bisa memberikan yang terbaik bagi kota Surabaya dan Jawa Timur, khususnya untuk Bukajati. Karena keguyupan ini lebih penting dari semuanya. Apalah arti sebuah jabatan, apalah arti sebuah keindahan kalau tanpa ada rasa persaudaraan. Parade Vagansa ini disambut antusias dan apresiasi dari warga Surabaya. Apa Mas di sini? Sama keluarga banyak. Sama keluarga. Banyak keluarga saya juga semua. Iya. Udah setiap tahun ya Mas? Setiap tahun. Baru kali ini agak rame. Iya. Kenapa Mas kesini? Apa yang mau dilihat nih apa sebenarnya? Yang mau dilihat itu apanya gitu? Parade bunganya. Oh, parade bunganya. Iya. Nah, dibandingkan tahun-tahun kemarin apa yang perbedaan di tahun ini Mas? Lebih rame sih. Lebih kali ini ya? Iya, karena bapak keluarga banyak saya. Dan pesertanya juga lebih rame juga ya? Lebih rame juga. Tiap tahun nonton apa? Lihat nonton. Tiap tahun nonton? Tiap tahun ya. Sama siapa aja? Sama keluarga ini bareng-bareng semua. Seneng Pak. Seneng terus memperingati ulang tahunnya Surabaya biar seru. Gitu. Seneng Mbak. Seneng. Apa yang beda tahun ini dengan tahun sebelumnya? Setiap tahun. Kenapa? Ada yang beda enggak tahun ini dengan tahun sebelumnya? 2002 sama 2003. Ada yang beda enggak? Tahunnya Pak yang beda kan ada live pada situ nanti sampai malam. Kalau tonton biasanya kan cuma ini aja sampai siang. Bagi masyarakat Surabaya, Parade Vagansa 2023 ini menjadi hiburan gratis karena saat pandemi sempat dibatasi. Namun pada tahun ini bisa leluasa mengajak anak-anak. Selamat Riyadi dan Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, Anda ingin mencoba wisata alam untuk melepas kepenatan sehari-hari? Di Wonosalam, Kabupaten Jombang, ada tempat wisata air terjun Grojogan Asmoro yang berada di lereng gunung. Seperti apa keindahannya? Berikut liputannya untuk Anda. Wisata air terjun Grojogan Asmoro ini bisa menjadi alternatif Anda mengisi liburan dan bersantai setelah sepanjang hari sibuk beraktivitas. Seperti yang dilakukan sekelompok mahasiswa asal Surabaya. Selama perjalanan menuju ke air terjun, Anda bisa menikmati indahnya pemandangan alam di kanan kiri bukit. Udara di kawasan ini juga sejuk. Yang membuat saya tertarik datang ke sini karena saya tahu dari media sosial, di Instagram, dan menurut saya cukup menarik untuk didatangi karena tempatnya yang asri. Perjalanan menuju ke tempat ini tadi seperti apa, Pak? Medannya sebenarnya agak tricky ya Mas, karena di sungai itu ada jurang, jadi itu salah satu yang menantang adrenalin saya untuk datang ke sini. Dan selama perjalanan pun kita disuguhkan oleh pemandangan lembah dari Gunung Asmoro. Tak hanya berwisata, para pecinta alam ini juga menunjukkan kepedulian mereka dengan membersihkan sampah yang berserakan. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari pengelola tempat wisata setempat. Ini adalah namanya air terjun Grojogan Asmoro. Ini mencapai kurang lebih 20 meter. Sementara ini belum ada, kami hanya cuma promosi warga sekitar saja. Tanggapan pemerintah belum ada. Biasanya hari-hari besar dan di akhir pekan. Untuk masuk ke tempat wisata air terjun Grojogan Asmoro ini, wisatawan cukup membayar dengan sukarela.
karena wisata ini baru dibuka dan dikelola oleh pihak desa. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Iman dari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.